Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Disehatkan jasmani dan rohani kita, dipanjangkan umur kita, dan dilancarkan rezeki yang berkah dan barokah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sangatlah jelas dan tegas bahwa zina adalah suatu perbuatan yang tercela dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang melakukan perbuatan zina menandakan buruk akhlaknya dan lemah imannya, bahkan bisa menghilangkan cahaya hati di diri seseorang yang melakukan perbuatan zina. Sahabat beriman, sudah dijelaskan macam-macam atau jenis-jenis zina, yaitu 1. Zina al-laman, 2. Zina muhsan, dan yang ketiga zina ghairu muhsan. Sahabat beriman, perbuatan zina adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk golongan dosa besar menurut Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. Sahabat beriman, inilah hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi para pelaku zina adalah dengan dirajam atau dilempari batu sampai mati. Pada pelaku yang belum menikah, diganti dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali, serta diasingkan selama 1 tahun. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaannya hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menghukum para pelaku zina tanpa berbelas kasihan, dan harus dilakukan hukuman dengan disaksikan di hadapan orang-orang muslimin yang banyak. Dan tujuan dari hukuman itu untuk memberi efek jerah dan juga sebagai pembelajaran bahwasannya pelaku perbuatan zina harus dihukum berat. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan bahwa perbuatan zina akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah
ketika di dunia, yaitu zina dan durhaka kepada ibu dan bapak. HR Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan ada 6 bahaya yang akan mengikuti pelaku zina, baik di dunia maupun di akhirat. Bahaya yang mengikuti para pelaku zina di dunia adalah: 1. Cahaya akan hilang dari wajahnya. 2. Umurnya semakin pendek. 3. Kekal dalam kemiskinan. Sedang bahaya yang mengikuti di akhirat bagi pelaku zina adalah: 1. Murka Allah menanti. 2. Hisabnya buruk. 3. Siksaan neraka. 4. Allah membenci para pelaku zina. Seperti sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, dan seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. HR Muslim. Sahabat beriman, itulah bahaya dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang pelaku zina. Semoga kita terhindar dari perbuatan zina, dan semoga ini bisa jadi pengingat buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.